Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Nabila Putri akan mempresentasikan materi tentang emotion dalam mata kuliah psikologi. Baiklah, yang pertama yang kita akan bahas adalah pengertian emotion. Menurut Kartono 1987, emotion adalah tergugahnya perasaan yang disertai dengan perubahan-perubahan dalam tubuh. Yang sebagai contoh, menegang dan jantung berdebar. Dengan emosi, manusia dapat merasakan rasa senang, sedih, cemburu, cinta, aman, takut, semangat, merasa jijik, hingga yang merasa lain-lain. Nah, di sini adalah bentuk-bentuk emosi dan ekspresi manusia ketika sedang senang, sedih, marah, terkejut, takut, malu, dan sebagainya. Selanjutnya, ada reaksi emosi dan perasaan. Yang pertama ada emosi merup. Emosi merup ini adalah mekanisme bawah sadar yang mengontrol perilaku. Selanjutnya, perasaan merupakan representasi yang disadari atau tidak disadari, yang bersifat subjektif hingga detail. Selanjutnya ada 4 komponen emosi. 4 komponen emosi ini yang pertama ada stimulus. Stimulus itu yang mendorong reaksi hingga jatuh ke perasaan. Perasaan itu adalah pengalaman yang disadari baik positif atau negatif yang membuat kita menjadi awas. Yang ketiga ada rangsangan fisiologis atau respon tubuh dan respon perilaku atau tindakan yang dilakukan. Selanjutnya ada fungsi emosi. Fungsi emosi ini sebagai fungsi adaptif, komunikasi, hubungan sosial, perkembangan moral dan sosial hingga sumber kesenangan dan sakit. Selanjutnya, emotion more than a feeling, sebuah keadaan perasaan yang melibatkan pola perubahan wajah dan tubuh, penilaian kognitif dan keyakinan, yang dimana emosi ini perubahan psikologis yang terjadi pada otot tubuh dan wajah, serta proses kognitif, interpretasi terhadap situasi emosional, dan pengaruh gaya yang mempertajam pengalaman dan ekspresi emosi. Selanjutnya ada teori-teori emosi. Yang pertama logika umum atau common sense, yang kedua ada teori James Lange, yang ketiga teori Cannon-Bard, yang keempat teori dua faktor Sachter dan Singer, yang kelima ada facial feedback hypothesis dan Lazarus atau cognitive theory. Teori pertama emosi ada common sense, yang dimana stimulus mendorong emosi menghasilkan perasaan emosi dan kemudian perasaan ini menghasilkan perubahan psikologis dan perilaku. Selanjutnya ada teori James Lange, yang dimana stimulus memprovokasi emosi secara langsung untuk menghasilkan perubahan psikologis dan perilaku, dan kemudian peristiwa ini menghasilkan perasaan emosi. Teori yang ketiga ada teori Cannon-Bard, yang dimana stimulus memprovokasi emosi mengaktifkan pusat otak yang disebut talamus, yang secara bersamaan mengirimkan pesan ke korteks, menghasilkan perasaan emosi untuk organ, gairah, dan otot rangka dan perilaku. Yang kelima ada facial feedback hypothesis, otot-otot wajah mengirim pesan ke otak bawah, keduanya mengidentifikasi emosi yang kita rasakan dan mengintensifkan itu. Yang keenam adalah Lazarus cognitive theory. Berdasarkan kognitif, kita memutuskan jika situasi positif atau netral, sebuah penilaian positif atau negatif memicu gairah baik psikologis dan rasa emosi. Selanjutnya, teori dua faktor Sachter Singer, yang dimana kita memiliki perasaan emosi ketika ada dua faktor yang hadir, yaitu ketika kita secara dibangkitkan secara psikologis dan kita menafsirkan suatu emosi tertentu didasarkan pada situasi yang dihadapkan. Selanjutnya ada emosi dasar. Joy, gembira, surprise, terkejut, anger, marah, contempt, mengejek, shame, malu, interest, excitement, tertarik, sadness, sedih, disgust, jijik, fear, takut, dan guilt, merasa salah. Selanjutnya, biopsikologi emosi, yang dimana otak sebagai area kunci, sistem limbik berjuang, menghindar, makan, berpasangan, bagian penting hipotalamus berubah detak napas atau jantung selama proses bertempur atau lari, amigdala takut dan marah, septum membran tipis dalam pusat ventricle menekan keadaan emosi negatif misalnya takut, juga lobus frontal sistem rem untuk amigdala. Di sini bisa dilihat gambar connection and emotion. Selanjutnya biologi emotion, dengan gairah NS otonom didorong masuk dan NS simpatis diaktifkan, epinefrin dan norepinefrin yang dilepaskan.
denyut jantung, tekanan darah, dan meningkatnya gula darah, mempersiapkan kita untuk melawan atau menghindar. Ketika kita bisa tenang, parasimpatis masuk ke dalam. Selanjutnya, emosi positif mengaktifkan otak kiri lebih, sedangkan emosi negatif mengaktifkan belahan kanan lagi. Gairah dan stres benar-benar dapat membantu kita sampai titik tertentu. Setelah kita mencapai titik itu, kinerja menurun. Intinya adalah berbeda untuk tugas yang mudah dan sulit. Nah, di sini ada emotion tetrahedron. Yang pertama, ada emosi yang baik, beneficent, emosi yang bermanfaat atau positif, dan ada emosi yang buruk, maleficent, emosi jahat atau negatif. Yang kedua ada emosi aktif, dan yang ketiga ada emosi pasif. Selanjutnya ada aktif positif, gembira bekerja, berusaha mencapai target yang maksimal, dan pasif positif, berusaha mencapai kepuasan atau kebahagiaan. Hingga ada aktif negatif, ekspresi kebencian atau kemarahan, dan pasif negatif, depresi, putus asa. Perasaan adalah gejala psikis yang bersifat subjektif, berhubungan dengan gejala-gejala mengenal, dialami dalam kualitas senang atau tidak senang dalam berbagai taraf. Perasaan dibedakan menjadi perasaan jasmania. Perasaan jasmania atau rendah yaitu perasaan indria, perasaan yang berhubungan dengan perangsang panca indera seperti asin, pahit, sedap, dan seterusnya. Sehingga ada perasaan vital, perasaan yang berhubungan dengan keadaan jasmani seperti perasaan segar, loyo, tidak berdaya. Perasaan rohania, perasaan keagamaan yang berhubungan dengan agama. Perasaan intelektual berhubungan dengan kerja pikiran, perasaan kesusilaan berhubungan dengan tata krama, perasaan keindahan berhubungan dengan seni, perasaan sosial berhubungan dengan sesama manusia, dan perasaan harga diri berhubungan dengan penilaian orang lain terhadap diri sendiri. Perasaan menurut Lins Choten. Suasana hati, rasa yang terkandung di dalam situasi kejiwaan yang dapat berlangsung lama dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada eupor. Eupor adalah rasa gembira. Kedua ada netral, rasa acuh dan tak acuh. Dispor, rasa murung. 4. Humor, rasa yang timbul dan hilang di antara eupor dan netral. Selanjutnya ada perasaan dalam arti sempit. Suatu rasa yang berkaitan dengan situasi konfrontasi antara harga diri dengan harga yang lain, sehingga menimbulkan nilai yang berbeda-beda rasanya bagi tiap orang. Misalnya terlihat suatu objek A timbul rasa tertarik, tapi bagi B timbul rasa muak. Hal ini sangat bergantung pada nilai pribadinya dan nilai objeknya. Selanjutnya ada emosi. Emosi adalah suatu rasa yang menyimpang dari batas normal sehingga kadang-kadang sulit menguasai diri dan terganggu penyesuaian dengan lingkungannya. Perbedaan antara emosi dan perasaan yang dimana terletak pada emosi mempunyai intensitas lebih dari perasaan, sedangkan emosi dapat menimbulkan gangguan organis, sedang perasaan tidak dapat. Nah, yang terakhir adalah macam-macam perasaan, yang itu ada simpati dan empati. Simpati adalah kecenderungan untuk merasakan seperti perasaan orang lain, feeling with another person. Sedangkan empati ikut ambil bagian dalam perasaan orang lain dan dirasakan seolah-olah ikut mengalaminya, feeling into a person. Baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya presentasikan tentang emotion. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.